Injil yang sejati tidak selalu mendapat respon yang baik. Kabar baik tidak selalu mendapat respon yang baik. Dan itu terjadi sejak zaman nabi-nabi. Semua nabi yang paling sejati, semua nabi yang paling setia kepada Tuhan, semua nabi yang paling memelihara kekudusan, semua nabi yang bertanggung jawab kepada Tuhan, justru menjadi nabi-nabi yang paling teraniaya di dalam perjanjian lama. Kemudian datang rasul-rasul, semua rasul yang paling sejati, semua rasul yang paling memelihara ketaatan kepada Tuhan, semua rasul yang betul-betul pergi ke seluruh dunia mengabar Injil tanpa cari muka, tanpa memandang muka, tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Semua nabi, semua rasul, justru mereka mati tragis. Sudah tahu bagaimana kehidupan nabi-nabi di perjanjian lama? Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa Nabi Nehemia itu pernah diisi dalam sumur, pernah dipenjarakan, pernah dilempari? Berapa banyak nabi yang justru diusir dari negaranya, diusir dari rumah ibadah, diusir dari pemimpin-pemimpin politik? Tapi perhatikan bagaimana kasus misalnya yang dihadapi oleh Nabi Elia. Justru ketika raja waktu itu memelihara 400 nabi palsu, raja betul-betul menjamin sampai makan minum mereka dijamin. Tapi Elia yang datang memberitakan kebenaran yang sejati dari Tuhan, justru dia difitnah, usir dia. Bagaimana dengan rasul-rasul? Sudah tahu bagaimana akhir hidup dari 12 rasul kecuali selain daripada Yudas misalnya. Sudah tahu bagaimana kehidupan dari 12 rasul, karena setelah Yudas mati kan satu yang mengganti dia, Paulus. Itu Paulus. Harusnya Paulus yang memang Tuhan dah persiapkan. Karena itu Matias tidak pernah bikin apa-apa, tidak pernah dicatat DP kisah. Tapi tiba-tiba ada orang yang disebut Rasul Paulus. Semua rasul itu mati secara tragis. Hanya satu yang mati tua. Meskipun selamat juga dia hidup, bukan berarti dia hidup enak. Semua nabi rata-rata mati dengan sangat mengerikan. Ada yang mati dibunuh, ada yang mati dipenggal. Paulus mati dipenggal. Petrus mati dengan disalib kepala terbalik. Karena waktu dia akan disalib, dia merasa, aku tidak layak disalib seperti Kristus dengan kaki di bawah, kepala di atas. Maka bagaimana? Minta salib kepala terbalik. Maka Petrus disalib di Roma, kepalanya di bawah, kepalanya terbalik. Hanya satu orang yang mati tua, itu Yohanes. Dia, meskipun dia mati tua, dia sempat dibuang di Pulau Patmos. Tapi setelah dia pulang dari Pulau Patmos itu, dia kemudian menulis 5 surat. Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Wahyu. Tapi rata-rata nabi, rata-rata rasul yang paling murni, paling setia, pergi mengabar Injil. Mereka mengalami hidup yang paling tidak enak, yang paling mengalami penolakan, yang paling mengalami penganiayaan. Tapi rasul-rasul yang tidak jujur, rasul-rasul yang paling menjamin perasaan umat, nabi-nabi yang menjaga perasaan umat, nabi-nabi yang selalu bicara manis, mereka nabi-nabi dan rasul-rasul yang paling disambut. Tapi Tuhan segera melupakan mereka, sehingga tidak ada bekas mereka. Tapi maksudnya, mari kita memikirkan, apa arti dari Yesus bilang, aku datang ke dalam dunia bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini ada kaitan dengan resiko pemberitaan Injil yang sejati. Penginjil-penginjil yang paling setia, pemberita-pemberita firman yang paling jujur, paling setia pada kebenaran, tidak akan selalu disambut. Tapi apakah itu akan membuat surut para pemberita Injil? Tidak boleh. Kadang-kadang mereka harus mewakili kemarahan Tuhan, kadang-kadang mereka harus mewakili kesedihan Tuhan, kadang-kadang mereka harus mewakili kekecewaan Tuhan. Hal-hal ini akan membawa mereka pada kadang-kadang kehidupan yang tidak enak. Sudah tahu bacaan kita minggu ini? Kita baca di mana orang minggu ini? Kita terakhir perjanjian lama, Pak? Maleaki. Sudah tahu pergumulan yang dialami Maleaki? 100 tahun orang Israel kembali dari pembuangan. Mereka mengalami kehidupan rohani yang sangat bobrok. Mulai dari pemimpin-pemimpin agama, para imam, sampai kepada rakyat.
mengalami kemerosotan moral, kemerosotan rohani. Lalu Tuhan kirim Nabi Maleaki untuk berbicara, memberikan teguran-teguran yang keras kepada umat. Saudara kalau membaca misalnya Maleaki pasal 2, di situ secara khusus Nabi Maleaki mengkritik secara tajam pemimpin-pemimpin umat waktu itu. Karena apa? Mereka salah dalam dua hal. Itu dicatat dalam Maleaki 2. Mereka salah. Pertama, mereka para imam, para pemimpin agama ikut memelihara kemerosotan moral, termasuk bagaimana umat yang tidak setia kepada Tuhan, tidak menghormati Tuhan, termasuk penggambaran tidak menghormati Tuhan itu. Mereka juga membenarkan umat boleh membawa persembahan yang cacat, yang rusak, hasil korupsi, hasil pemerasan. Nggak apa-apa, yang penting bawa persembahan. Pokoknya bawa juga. Nabi Maleaki bilang, kamu kurang ajar kamu kepada Tuhan. Tuhan menuntut persembahan, tapi Tuhan lebih menuntut kehidupan yang saleh. Tuhan tidak peduli bagaimana ritualmu, tapi Tuhan peduli pada kesalehanmu. Maka berapa banyak uang yang engkau bawa dalam persembahan, Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan mau persembahan yang engkau bawa itu harus diperoleh dari tangan yang suci. Jangan dari hasil korupsi, jangan hasil pemerasan, jangan hasil sogok. Tapi itu yang terjadi di zaman itu. Maka imam-imam bilang, tidak apa-apa, yang penting orang bawa. Nanti sudah baca di Maleaki pasal 2. Yang kedua, Nabi mengkritik mereka karena apa? Pemimpin-pemimpin agama, imam-imam pada waktu itu, mereka tidak peduli dengan ajaran yang benar. Yang penting umat datang, tidak peduli ajaran-ajaran yang disampaikan, ajaran salah, ajaran-ajaran yang keluar dari mulut mereka asal menyenangkan jemaat. Tidak peduli ini benar salah, yang penting jemaat senang. Tidak. Saudara tahu bagaimana kemarahan? Coba saudara baca di apa tadi? Maleaki pasal 2 ayat 3. Maleaki bilang, kamu imam-imam, Tuhan akan patahkan lenganmu, Tuhan akan lempar tai di mukamu. Di situ pakai kotoran, mar DP Ibrani peres, DP arti tai. Kasar nggak? Kasar. Kurang kasih nggak? Nggak mungkin. Kasih tidak mungkin tanpa menegur. Menegur tidak boleh tanpa kasih. Amin. Di Maleaki pasal 2 ayat 3 dia pakai kata kotoran. Mari kita cari DP bahasa Ibrani. DP bahasa Ibrani peres. DP arti tai. Ngoni imam-imam. Tuhan mau kutuk Pak ngoni. Ngoni turunan Tuhan mau kutuk. Tuhan mau set patang ngoni tangan karena ngoni caparuni. Dan Tuhan mau lempar tai Pak ngoni muka. Tai dari mana? Tuh tai dari binatang-binatang yang ngoni ja persembahkan itu, binatang yang cacat, DP tai Tuhan mau lempar ngoni muka. Marah dia. Tapi apakah kurang kasih? Nah. Rasul-rasul, ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, bagaimana sikap Yesus? Yesus mencintai orang berdosa, karena itu dia datang. Tapi dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Kapan saudara pernah mendapati Yesus khotbah buju-buju? Kapan Yesus pernah waktu dia akan khotbah dengan sangat keras, atau setelah dia khotbah keras, dia datang kepada orang-orang yang dia mendengar khotbah atau akan mendengar khotbah, atau misalnya dia bilang begini, minta maaf sebentar kita mau khotbah keras, atau setelah dia khotbah, minta maaf tadi kita khotbah terlalu keras, jangan terlalu kira, boleh nggak usah dengar. Ada begitu? Nggak ada. Di mana rasul-rasul pernah melakukan itu? Nggak ada. Yesus Kristus, saya kadang-kadang membaca ayat-ayat Alkitab sangat menakutkan. Kadang-kadang Yesus menggunakan pola-pola yang tidak lagi digunakan oleh hamba-hamba Tuhan di zaman ini. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang merasa hancur hatinya, orang-orang yang merasa berdosa, orang-orang yang merasa terbuang, Yesus datang dengan penuh kasih. Tapi waktu dia berhadapan dengan orang-orang yang merasa suci, orang-orang yang merasa benar, orang-orang merasa tidak berdosa, misalnya orang-orang Farisi, ketika Yesus datang memberitakan firman kepada mereka, mereka menolak Yesus dengan berkata, kami keturunan Abraham, kami tidak usah lagi melakukan apa-apa karena kami keturunan Abraham, kami berhak diselamatkan. Tapi apa Yesus bilang? Kamu bukan, bapamu bukan Abraham, iblislah bapamu, kamu keturunan ular beludak. Kejam itu, kejam. Kurang kasih nggak? Nah.
Datang dia di bait Allah ketika dia melihat ketidakbenaran di dalam bait Allah. Bait Allah ini kenapa sudah dijadikan seperti pasar? Rumahku adalah rumah doa. Kenapa kamu jadikan tempat berbisnis, tempat berdagang? Ini bukan tempat bisnis. Dia porak-porandakan bait Allah. Semua ada dicatat di Alkitab. Tapi waktu dia datang kepada pemimpin-pemimpin, dia seperti menunjuk-nunjuk ke jidat mereka. Bagaimana mereka? Terima kasih kami sudah diingatkan. Nah, pemimpin-pemimpin agama itu mereka yang paling setia mengajar firman, paling mengerti firman, yang paling setia mengajarkan kebenaran-kebenaran firman, mengajak jemaat untuk menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Tapi waktu dia datang, mereka yang berkata, salibkan dia. Mereka yang paling setia mengajar penantian Tuhan datang kembali, paling setia mengajarkan kedatangan Kristus. Tapi waktu dia datang, mereka lah yang paling menjadi provokator. Tapi sebaliknya mereka menganggap Yesus ini provokator, Yesus ini penghasut, salibkan dia. Setelah Yesus naik ke surga, bagaimana kehidupan para rasul? Soal contoh-contoh ini harus kita mengerti bahwa kita tidak boleh hanya memikirkan tentang Allah itu penuh kasih, tapi Allah itu juga penuh keadilan. Itulah maksud kedatangan dia ke dalam dunia.